Boleh saya awali dengan pertanyaan ini, saudara? Apa yang membuat Anda marah? Apa yang buat Anda marah, saudara? Saya kasih ide, saudara. Mungkin pengemudi yang gak perhatian, atau bahasa kasarnya, orang yang nyupirnya gak becus, saudara. Ya kan? Nyupir sambil main handphone, gak perhatian, Anda di-cut dan sebagainya, ya kan? Anda bukan salam 2 jari, tapi Anda salam 1 jari, ya kan? Anda silakan pilih jari yang mana, saudara. Apa yang membuat Anda marah? Mungkin teman Anda yang kepingin jadi influencer, kalau makan itu foto sini, kita lagi pengen makan, dia mau foto sini, mau foto situ, saudara. Ada yang punya teman seperti itu, saudara? Maybe the person who's running the slide can follow along if you don't mind. Atau Anda pernah ini gak? Anda pernah dengar istilah one-upper? Mungkin gak gitu populer di kalangan orang Indonesia. One-upper itu adalah orang yang mendengarkan cerita Anda, tapi dia selalu punya cerita yang lebih baik, saudara. Anda baru cerita, barusan Anda liburan ke Florida, dia cerita bahwa dia baru liburan ke Eropa, saudara. Ya kan? Anda nangkep ikan dapat segini, mancing, dia dapatnya segini, saudara, ikannya katanya, saudara. One-upper, kesel gak Anda? Atau mungkin yang buat Anda marah adalah ini. Anda SMS-an sama orang, Anda WA-an sama orang, centangnya padahal udah biru. Tapi gimana yang terakhir ini? Apa yang membuat Anda marah, saudara? Kita janjian jam 7 lewat 10 baru ngomong OTW, katanya, saudara. Ada yang punya teman kayak gitu? Jangan dilihat, pura-pura gak dengar, saudara. Hari ini kita akan mulai serial khotbah baru yang kita beri judul Heart Check. Yaitu kita check up hati kita periksa hati kita, heart check. Tahukah Anda bahwa hati kita mempunyai musuh? Inilah daftar dari musuh dari hati manusia. Yaitu anger, guilt, greed, jealousy, and pride. Musuh-musuh dari hati manusia adalah amarah, kemarahan, saudara, emosi, amarah mungkin lebih tepatnya, rasa bersalah, guilt, serakah, greed, cemburu, jealousy, atau kesombongan, pride, saudara. Nah, ini ada 5, tapi kita akan pilih 4 dari kelima ini, saudara, yang akan kita bahas. Kalau Anda hari ini ke rumah sakit, Anda ke dokter, mereka mempunyai begitu banyak proses untuk memeriksa kondisi hati Anda, kondisi fisik dari hati Anda. Anda bisa tes darah, Anda bisa tes genetik, Anda bisa USG, Anda bisa CT scan, semuanya bisa memberitahu Anda gimana kondisi fisik dari hati Anda. Tapi pertanyaannya, saudara, bagaimana kita check up kondisi hati manusia, dalam arti kata kondisi hati secara rohani, secara jiwani? Gimana kita cara ngeceknya? Kenapa begitu penting untuk kita memeriksa kondisi hati kita? Karena kalau hal-hal yang tadi saya sebut tidak terdeteksi dalam hati setiap kita, maka itu mempunyai potensi untuk merusak kehidupan Anda dan saya. Coba Anda bayangin logikanya, kalau kita punya Tuhan yang sayang sama kita, mana mungkin dia mau kita merusak kehidupan kita. Kalau kita punya Tuhan yang mengasihi kita, tentunya dia ingin kita bisa mengalami kehidupan seperti yang dia sudah rencanakan, yang dia sudah rancangkan. Dan musuh-musuh tadi yang ada dalam hati manusia itu berpotensi untuk merusak segala rancangan Tuhan. Untuk membuat kita tidak bisa mengalami kehidupan seperti yang Tuhan sudah rencanakan. Pertanyaannya, kenapa kondisi hati manusia begitu penting? Amsal yang ditulis 3.000 tahun yang lalu mengatakan ini. Saya berikan Anda beberapa terjemahan. Dikatakan ini, sama-sama katakan saudara, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Bahasa Indonesia masa kini dikatakan gini, jagalah hatimu baik-baik, Anda bantu saya, sebab hatimu menentukan jalan kehidupanmu. Bahasa Inggrisnya, guard your heart above all else, for it will determine the course of your life. Di atas segala-galanya, yang paling penting, menariknya dia nggak bilang gini, jaga mulut, jaga penglihatan, jaga pendengaran, walaupun semua itu penting, tapi above all else, yang paling penting di atas segala-galanya, jagalah hatimu. Kenapa? Karena kondisi hati kita akan menentukan jalan kehidupan kita.
Saya ulangi saudara, kondisi hati kita akan menentukan jalan hidup kita. Suatu hari para pemimpin agama Yahudi, orang Farisi, ya pokoknya ini kelompok-kelompok yang gak suka sama Yesus lah, yang selalu bertentangan sama Yesus. Mereka lagi lihat Yesus makan sama murid-muridnya, saudara. Mereka ingat, kayaknya tadi tuh Yesus sama murid-muridnya belum cuci tangan deh. Akhirnya mereka protes, saudara. Ya kan, kalau kita cuci tangan kan biar kita gak sakit perut, saudara. Makanya kita cuci tangan sebelum makan. Kalau mereka cuci tangan itu adalah ritual agama mereka. Agama mereka mengharuskan mereka untuk cuci tangan sebelum makan. Lalu Yesus meresponi mereka dengan bilang gini. Saya menggunakan terjemahan baru yang versi kedua, saudara. Dengar dan perhatikanlah. Bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut itulah yang menajiskan orang. Yang buat kita dosa bukanlah apa yang kita masukkan ke dalam mulut, tapi yang buat kita dosa adalah apa yang keluar dari mulut kita. Lalu Yesus bilang gini, tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut, turun ke dalam perut, lalu dibuang ke jamban. Ya kan, Yesus kasih kita pelajaran biologi. Terus dia bilang gini, tetapi apa yang keluar dari mulut itu berasal dari hati. Dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinaan, percabulan, pencurian, kesaksian palsu, dan hujat, saudara. Apa yang keluar dari mulut kita, itu sumbernya dari hati. Apa yang keluar dari mulut kita, itu mencerminkan kondisi hati kita. Nah, kalau kondisi hati manusia itu sangat penting, makanya kita akan bahas dalam beberapa minggu ke depan. Nah, di minggu pertama ini, kita akan bahas musuh dari hati manusia yang pertama, yaitu anger atau amarah, saudara. Berapa banyak dari Anda yang setuju kalau kita hidup di dunia yang penuh dengan amarah hari-hari ini? Kekerasan di mana-mana, kejahatan di mana-mana, saudara. Ada sebuah laporan dari sebuah perusahaan yang khusus melakukan penelitian research namanya Gallup. Saudara. Gallup mempunyai laporan yang mereka beri judul Global Emotion. Mereka menemukan dalam penelitian ini, hari-hari ini orang semakin merasa tidak bahagia. Tingkat dari ketidakbahagiaan manusia itu semakin hari semakin meningkat. Bahkan kesimpulannya, orang itu semakin stres, mereka semakin sedih, semakin marah, semakin mudah khawatir. Ada juga laporan berdasarkan Global Peace Index. Indeks dari kedamaian global yang melaporkan dari tahun 2011 sampai 2019. Tingkat dari kerusuhan, demo, mogok kerja itu naik 244%, saudara. 244% dari 2011 sampai 2019. Dan di tahun 2020 seperti yang kita sudah pernah lihat, angka itu melonjak jauh lebih tinggi. Bahkan di tahun 2020 ada total 15.000 demo atau protes yang terjadi di seluruh dunia, saudara. Ada di sini yang kehilangan teman gara-gara pemilu, saudara. Gara-gara pemilu nggak jadi temenan lagi, ada? Ada di sini yang kehilangan teman gara-gara isu-isu di kebudayaan, di culture kita, ya kan? Vaksin nggak vaksin, masker nggak masker, dukung polisi atau nggak dukung polisi. Ada di sini yang kehilangan teman gara-gara isu-isu seperti itu. Kandidat presiden. Ada yang bilang gini, Groucho Marx bilang gini, speak when you are angry and you will make the best speech you'll ever regret. Speak when you are angry and you will make the best speech that you will ever regret. Kalau kita ngomong waktu kita marah, dijamin
kita akan mengatakan hal-hal yang paling kita sesali nantinya, saudara. Nah, sekarang pertanyaannya hari ini. Apa yang Alkitab katakan tentang kemarahan, tentang anger, tentang amarah? Apa yang Alkitab katakan? Rasul Paulus mempunyai sudut pandang yang cukup menarik. Dia bilang gini, apabila kamu menjadi marah dalam Efesus 4 ayat 26, dia bilang apa, saudara? Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Kalau marah, jangan sampai berbuat dosa. Dia nggak bilang kita nggak boleh marah, tapi dia bilang gini, kamu hati-hati. Kalau kamu marah, kamu berpotensi untuk berbuat dosa. Waktu saya merenungkan kalimat ini, saya dapatnya gini. Saya nggak tahu apa yang Anda dapat dari statement ini, saudara. Bahwa amarah atau kemarahan itu kan sebuah emosi manusia, benar ya, saudara. Dan emosi kita kan Tuhan yang kasih, saudara. Jadi sebenarnya marah itu adalah bagian dari emosi manusia. Mungkin sederhananya saya menyimpulkan gini. Kita boleh marah, tapi jangan sampai kita dikenal sebagai seorang pemarah, saudara. Anda bisa gak bedain? Kita boleh marah, tapi jangan sampai karakter bahwa kita seorang pemarah itu melekat sama kita. Ya kan? Kalau orang lagi ngomongin kita, itu tuh, ampun deh orang. Marah boleh, tapi hati-hati karena itu berpotensi untuk kita jatuh dalam dosa. Terus dia bilang gini, janganlah kamu menjadi marah, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Dulu waktu sebelum saya menikah, saudara, kalau duduk di gereja, pendeta khotbah, ya kan, kalau kita marah, kita nggak boleh tidur malam masih marah. Kita harus berdamai sebelum kita tidur malam, saudara. Ya, saya nyatet waktu saya masih single. Oke, pokoknya kalau lagi marahan sama istri saya nanti nggak boleh sampai berlarut-larut, nggak boleh lama-lama. Pokoknya malam udah harus berdamai, saudara. Sekarang udah 12 tahun saya menikah, saudara. Saya gagal total, saudara. Kadang-kadang marah, kesel, ya apa semua tetap dibawa tidur, saudara. Dibawa. Apakah saya doang yang di sini ya, sendiri ya? Anda nggak kayak gitu ya? Ya berarti saya doang, saudara. Paulus bilang gini, ingetin kita. Kalau marah itu jangan berlarut-larut. Ada orang yang marah tuh sehari. Ada tuh orang yang marah seminggu. Ada orang yang marah sebulan. Ada orang yang marah setahun. Ada orang yang marah seumur hidup, saudara. Dan kalau kita melakukan itu, dia bilang gini, janganlah kita beri kesempatan kepada iblis. Bahasa Inggrisnya menarik deh. Dia bilang gini, don't give the devil a foothold. Jangan beri pijakan sama iblis, saudara. Dengan kata lain, jangan beri panggung untuk iblis itu berkarya dalam kehidupan kita. Kalau kita menjadi seorang yang penuh dengan amarah, itu tuh iblis sedang performing diri. Dia itu sedang pentas dalam kehidupan kita. Nah, hari ini sebelum kita selesai dan tutup dalam doa, saudara, ada 3 hal yang saya berdoa bisa membantu kita untuk mengatasi kita supaya menang dari kemarahan yang mencemarkan hati setiap kita. Ada 3 hal yang saya berdoa supaya yang membantu kita untuk mengatasi dan menang atas kemarahan yang mencemarkan hati kita. Dealing with angers, ada 3 hal, saudara. We discover, we disclose, and we deny. Bahasa Indonesia yang mengatasi kemarahan adalah kita cari tahu, kita mengakui, dan kita menyangkal. Kita akan lihat satu-satu, saudara. Yang pertama adalah discover atau mencari tahu. Mencari tahu apa? Mencari tahu jawaban dari pertanyaan ini, saudara. Kenapa ya kok saya gampang marah? Kenapa ya kok saya emosian? Kenapa ya amarah saya tuh gak terkendali? Kolose 3 ayat 8 bilang gini, tetapi sekarang buanglah semuanya ini, marah, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. We try to discover, kita harus mencari tahu apa ya sumber dari amarah saya. American Psychological Association atau Asosiasi Psikologi Amerika, dia mendefinisikan amarah itu seperti ini. Amarah adalah emosi yang timbul karena frustasi atau cedera yang nyata atau dibayangkan oleh orang lain. Artinya ada cedera atau ada sakit hati yang cuma dibayang-bayang kita, saudara.
Ya kan, orang lain mengatakan sesuatu, dia nggak merasa bersalah, tapi kita sakit hati. Dan orang itu nggak tahu kalau kita sakit hati. Jadi seperti di bayangan kita. Atau ketidakadilan yang kita alami atau kita rasakan. Dengan kata lain, sederhananya, penyebab umum dari kenapa kita marah karena sesuatu terjadi sama kita. Kemarahan itu ternyata secondary emotion. Ada yang bilang kemarahan itu adalah ekspresi yang keluar waktu kita luka di dalam. Saya ulangin ya. Kemarahan itu adalah ekspresi kita yang keluar ketika kita luka di dalam sini, saudara. Ada tiga hal yang mirip yang merupakan sumber dari amarah manusia menurut penelitian. Mereka adalah kekecewaan, disappointment, frustration, and pain or hurt. Sumber kemarahan setiap manusia itu biasanya ketiga hal ini. Kekecewaan, frustasi, dan luka hati. Kekecewaan, frustasi, dan luka hati. Bayangin kalau anak saya datang ke saya, "Daddy, can I sleep over my friend's house? Boleh gak saya nginep di rumah teman saya?" Saya dan istri saya bilang, "Nope, gak boleh, saudara." Ya kan? Dan apa yang terjadi, saudara? Dia udah punya rencana, dia udah punya keinginan, dia udah punya ekspektasi, tapi ekspektasinya gak kesampaian. Dan waktu apa yang mereka mau gak terwujud, mereka kecewa, dan mereka gak tahu bagaimana mereka mengekspresikan kekecewaan mereka. Ya kan? Biasanya mereka tantrum, saudara. Marah-marah, ngambek-ngambek, saudara. Ternyata bukan anak kecil doang. Dalam hidup ini, bukankah seringkali, namanya juga kita manusia, saudara. Kita sering sekali saling mengecewakan. Benar gak sih, saudara? Antara keluarga, antara teman-teman, teman kerja, saudara, teman-teman di gereja, pendeta ke jemaat, jemaat ke pendeta, saudara. Orang-orang punya ekspektasi yang saya nggak bisa penuhi. Saya juga punya ekspektasi yang orang-orang nggak bisa penuhi, saudara. Dan ketika kekecewaan itu terjadi berulang-ulang, masuklah kita ke tahap namanya frustasi. Dan akhirnya esensi atau sumber dari semuanya ini adalah kita marah karena ada orang yang melukai hati kita dan menyakiti kita. Coba Anda cari orang yang pemarah, saudara. Anda akan menemukan seseorang yang pernah disakiti, yang pernah dilukai, dan yang pernah dikecewakan. Dan biasanya akarnya kita marah karena kita pernah disakiti. Anda masih bersama dengan saya, saudara? Bayangin kalau tiba-tiba ada orang datang, tiba-tiba mukul kita. Bukankah kita marah, saudara? Kenapa kita marah? Karena ada orang yang menyakiti kita secara fisik. Bagaimana kalau sakit kita atau luka hati kita itu karena emosional, saudara? Perasaan kita yang disakiti. Kita dihina, kita digosip, ya kan? Reputasi kita dirusak orang, kepercayaan yang kita sudah berikan disalahgunakan, ya kan? Uang kita dibawa lari. Dia curang dalam berbisnis, dalam partnership. Ya kan? Mungkin kita besar di dalam keluarga yang papa mama kita nggak hadir, saudara. Ya. Atau mungkin kita besar di dalam keluarga di mana kita melihat ada perceraian terjadi. Kita melihat ada satu orang yang masuk ke keluarga kita dan merusak keluarga kita, saudara. Ada hal-hal yang kita alami, yang kita pernah alami dalam pengalaman kita, yang tanpa kita sadar itu menjadi sumber dari kemarahan kita. Dan saya rasa Anda dan saya tahu bahwa kemarahan itu nggak selalu meledak-ledak, benar ya saudara ya? Kemarahan itu seringkali juga disimpan di dalam. Mungkin ada banyak dari kita yang mengalami waktu kita besar, kita lihat papa mama kita berpisah, saudara. Ya kan? Ada orang yang merusak rumah tangga orang tua kita. Jadi kita marah karena apa yang dia lakukan.
Dan akhirnya hari ini tanpa kita sadari waktu kita sudah menikah dan kita sudah punya anak, kita punya impian supaya pernikahan kita itu sempurna. Kita punya impian kita akan membesarkan anak-anak yang sempurna. Dan tentu saja kita gagal, saudara. Kenapa? Karena nggak ada pernikahan yang sempurna. Anda setuju gak? Ya kan? Nggak ada anak-anak sebaik apapun kita besarin mereka. Nggak ada anak-anak yang sempurna. Dan waktu anak-anak kita nggak sempurna, waktu anak-anak kita bertingkah laku seperti anak-anak, dan nggak sesuai apa yang kita mau, kita jadi upset, kita jadi marah, saudara. Belum lagi buat kita-kita yang ketika kita besar, kita mengalami abuse, kekerasan secara fisik, kekerasan secara verbal, maki-makian, kata-kataan, saudara. Belum lagi ada dari kita yang mengalami pelecehan seksual. Seseorang yang kita anggap sebagai otoritas. Seseorang yang kita anggap sebagai orang yang harusnya melindungi kita, tapi mereka malah menyalahgunakan otoritas mereka. Sekali lagi, semua yang saya sebut itu terkadang tanpa kita sadari itu sumber dari kemarahan kita. Dan akhirnya kita lampiaskan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi hari ini boleh gak saya kasih kabar baik sama Anda? Apapun yang kita pernah alami, apapun yang kita pernah lalui di masa lalu, saudara. Seberapa besarnya pergumulan Anda dan saya dengan emosi kita, dengan amarah kita. Kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan selalu tersedia buat kita. Amin, saudara. Ibrani 12 ayat 15 katakan gini, jagalah supaya jangan ada seorang pun yang menjauhkan diri dari, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Jangan kita menjauhkan diri dari kasih karunia Allah supaya tidak timbul akar pahit, supaya kepahitan itu atau kemarahan itu enggak berakar dalam hidup kita, saudara. 3 hal yang saya berdoa bisa membantu kita untuk mengatasi anger atau amarah kita. We discover, why am I so angry? Kenapa ya saya ini gampang marah? Kenapa ya saya ini emosian? We discover, we try to discover, kita cari tahu. Yang kedua langkahnya adalah ini, saudara, disclose atau mengakuinya. Ya kan? Lucunya gini, saudara. Ya nggak lucu sih, tapi maksudnya menariknya gini, saudara. Semua orang tahu bahwa kita ini pemarah, ya kan? Kita nggak perlu ngaku pun, kita nggak perlu cerita pun, semua orang udah tahu kita ini pemarah, saudara. Yang mereka nggak tahu adalah gini, kenapa ya dia emosian? Kenapa ya dia gampang marah? Kalau Anda seperti saya sudah menikah, saudara, pasangan kita tahu benar kalau kita emosian dan suka marah, saudara. Cuma mereka bingung aja, kenapa ya si Rosid ini suka marah? Kenapa ya si Rosid ini kalau ngomong tuh ngegas melulu? Gak bisa gitu ya pelan-pelan. Ya kan? Kenapa kalau marah-marah tuh pakai gak bisa gitu ya? Kalau gak sudah marah-marah ngomong baik-baik, saudara. Ada satu pertanyaan yang cukup membantu saya. Pertanyaannya gini, saudara. How does it feel to be on the other side of me? Apa sih rasanya jadi lawan bicaranya Rosid? Apa sih rasanya jadi istrinya Rosid? Apa sih rasanya jadi anaknya Rosid? Apa sih rasanya jadi rekan kerjanya Rosid? Apa sih rasanya jadi pegawainya Rosid, saudara? Kita bisa menemukan, saudara. Gila, kalau gue jadi anaknya Rosid, mau gak ya? Marah-marah terus tiap hari. Itu salah satu pertanyaan yang menolong banget buat mengintrospeksi diri saya, saudara. Ya kan? Dan kita udah bilang tadi bahwa nggak semua amarah itu eksplosif, meledak-meledak. Ada orang yang marahnya itu disimpan. Anda tahu gak, saya baru membaca penelitian bahwa ternyata 80% lebih dari perceraian itu yang menginisiasi adalah istri, saudara. Yang berinisiatif minta cerai, 80% dari pernikahan itu adalah seorang wanita, seorang istri. Waktu saya lihat statistik gitu, mungkin saya mikir wanita itu sebenarnya mungkin lebih apa ya, saudara, lebih menerima, lebih diam, disimpan, dan suatu hari ya udahlah, enough is enough. Akhirnya mintalah mereka berpisah, saudara.
kita perlu cari tahu kenapa, apa akar dari kemarahan kita. Yang kedua, kita perlu mengakuinya, kita perlu cerita, cari orang yang Anda bisa percayai. Cari teman life group Anda, cari teman gereja Anda, cari teman baik Anda, cari mentor Anda, cari saudara Anda yang Anda bisa percayai dan cerita sama mereka tentang pergumulan kita. Kenapa ya saya gampang marah? Saya akhir-akhir ini sering cerita sama Nana, saya bilang gini, kenapa ya kalau ada seseorang yang gak hadir itu, saya tuh sangat terganggu gitu, saudara. Ya kan, kalau ada pesta ulang tahun, tuh orang gak hadir. Kalau ada pesta apa, tuh orang gak hadir, saudara. Ya kan. Terus juga satu lagi gini, kalau ada orang yang cancel, udah janjian terus dibatalin, kenapa itu begitu mengganggu diri saya? Saya bilang sama Nana, saya tanya. Bahkan yang lebih aneh lagi, saya tahu ini masalahnya bukan di orang lain, tapi masalahnya di diri saya, saudara. Yaitu kadang-kadang ada orang lain yang punya pesta, terus ada orang lain yang gak datang ke pesta itu, saya yang marah, saudara. Saya yang kesel. Dia kan pesta, bukan pesta saya, tapi waktu orang lain gak datang, saya yang kesel, saudara. Waktu saya merenungkan itu akhir-akhir ini, setahun, 2 tahun ini, saudara, tiba-tiba saya diingetin, kalau saya sih percaya banget ini dari Roh Kudus. Diingetin gini, jadi waktu SMP dulu, saudara, saya itu kan sering tanding bulu tangkis, saudara, ikut kejuaraan Jakarta Utara, sering tanding bulu tangkis ya kan, saudara. Nah, orang tua saya kan sibuk kerja, saudara, ya kan, apalagi di weekend mereka juga kerja. Nah, jadi selama saya bertanding di beberapa turnamen, ikut beberapa turnamen, orang tua saya tuh nggak pernah hadir dalam pertandingan turnamen bulu tangkis saya, saudara. Dan lucunya teman-teman saya, semua rekan-rekan yang bertanding itu, orang tuanya juga nggak ada yang hadir. Jadi ada satu teman kita yang cukup berada lah, disediain supir, saudara. Ya udah kita anak-anak semua dalam satu mobil pergi, nggak ada orang tua dari kita yang hadir. Bahkan kalau lagi nggak ada supir, kita semua rame-rame naik bajai pergi ke kejuaraan itu, ke turnamen itu, saudara. Nah dari situ saya mulai, dan anehnya gini lagi, saudara. Saya nggak pernah marah sama orang tua saya. Saya nggak pernah merasa pahit. Saya nggak pernah merasa dendam karena mereka nggak pernah hadir. Bahkan hari ini hubungan saya dengan orang tua saya jauh lebih baik daripada sebelum-sebelumnya. Tapi tanpa saya sadari, ada sesuatu yang terkubur dalam hati saya. Yang manifestasinya atau terekspresinya seperti itu. Kalau ada orang yang nggak hadir, itu kok mengganggu saya, saudara. Anda tahu yang maksud saya, saudara? Jadi makanya kita perlu discover, makanya kita perlu cari tahu, kita harus reflect kenapa, apa yang membuat kita marah. Kenapa kita berbuat sesuatu. Kenapa ini mengganggu saya. Dan kalau kita punya teman untuk mengakuinya dan menceritakannya, maka kesembuhan dan pemulihan mulai terjadi dalam kehidupan kita. Yakobus 5 ayat 16 bilang gini, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang benar sangat besar kuasanya dan ada hasilnya. Dosa itu tumbuh di dalam kegelapan. Ya kita nyalain lampunya, jangan gelap-gelapan, saudara. Kita ceritain sama orang, ya kan? Kita ceritain sama teman baik kita. Kita ceritain sama teman-teman life group kita supaya mereka bisa mendoakan kita. Kita ceritain sama koko-koko kita, sama cici-cici rohani kita, saudara. 3 hal yang kita perlu lakukan supaya kita bisa menang dari anger atau amarah. Yang pertama, we discover. Kita cari tahu kenapa saya marah. Apa akar dari kemarahan saya. Yang kedua, kita akui, saudara. Kita ceritakan, kita buka permasalahan kita. Supaya kesembuhan mulai terjadi. Yang terakhir sebelum kita doa, saudara. Ini yang saya sebut dengan menyangkal. Menyangkal itu kita berkata tidak kepada diri kita. Matius 16 ayat 24 bilang gini. Yesus berkata kepada murid-muridnya. Setiap orang yang mau mengikut aku. Anda bantu saya? Ia harus menyangkal, memikul salibnya dan mengikut aku. Setiap orang yang mengikut aku, ia harus berkata tidak kepada dirinya dan berkata iya kepada aku, Yesus bilang. Paulus bilang gini, namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Melainkan
Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi ketika kita bilang saya ini pengikut Yesus, bukan lagi kita yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalamku. Jadi kalau kita bilang gini, gue emang begini dari sananya, gue emang dari dulu begini, gue emang dari keluarga asal gue begini, gue emang dari kecil begini. Nggak perlu kok dinurutin, saudara. Ya kan, nggak perlu kok dibenarkan pernyataan itu. Gue orangnya kalau ngomong emang begini. Enggak kok, bisa rubah. Orang-orang yang berasal dari daerah gue, itu semua ngomongnya begini. Enggak kok, bisa dirubah, saudara. Namanya menyangkal diri, berkata tidak kepada diri kita dan berkata iya kepada Yesus. Daging kita nggak dikasih makan terus, saudara. Tapi kita hidup melalui roh. Atau mungkin yang orang yang kebiasaan marahnya jadi diem, saudara. Biarin gue cuekin dia. Ya kan? Biarin sono masak sendiri, bikin makanan sendiri. Ya kan? Bukan aku lagi yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Kita nggak usah menyerah, jangan menyerah kepada daging kita. Dan waktu orang ngomong yang ngegas, kita nggak perlu ikut ngegas, saudara. Amin. Waktu orang ngomong yang ngotot, waktu pasangan kita marah-marah, waktu suami kita gaspol ngomongnya, kita nggak perlu ngegas juga. Kita nggak perlu nyamain energi ya, kita nggak perlu nantang-nantangin, kita nggak perlu nyolot-nyolotan, saudara. Anda tahu nyolot itu apa, saudara? Amsal bilang gini, dengan jawaban yang ramah, Anda bantu saya, kemarahan menjadi reda. Jawaban yang pedas membangkitkan amarah. Saya mau tutup dengan ini, saudara. Saya ingat waktu saya sebelum menikah, saya sama Nana itu pacaran tuh sekitar 5 tahunan. Dan waktu pacaran itu hobi kita tuh berantem terus, saudara. Ya kan, berantem dijadiin hobi. Nah, anehnya kebiasaan saya kalau ribut itu bawaannya gini, saudara. Ya udahlah bubar aja lah, udahlah putus aja lah, saudara. Jadi kayaknya tuh kalau kita pakai ukuran, saudara, dari 0 ke 10 itu, ya kan, dari berantemnya biasa-biasa tiba-tiba udahlah selesai aja gitu, saudara. Jadi artinya mestinya kan lewat 2, 3, 4, 5, 6, ya kan, saudara. Bukannya saya belajar untuk menyelesaikan konflik, ya kan, bukannya belajar untuk memperjuangkan sesuatu, saudara. Tapi kebiasaan saya adalah, udahlah selesai aja lah, udahlah. Nah, saya nggak tahu, mungkin ada beberapa orang yang mirip-mirip seperti saya, saudara. Di rumah ada konflik dikit, udahlah, pindah rumah lagi. Di tempat kerja ada konflik dikit, udahlah gue cabut. Di gereja ada masalah dikit, udah 5 tahun bergereja, 1 tahun bergereja, terus tiba-tiba ada satu kesalahan, udahlah gue cabut. Pertanyaan saya, kapan kita belajarnya, saudara? Kalau kita begitu terus. Makanya waktu saya menikah sama Nana bilang gini, kalau kita menikah nggak mau dengar kata-kata cerai, dia bilang gitu. Pokoknya kata-kata cerai itu offside, saudara. Saya nggak mau ada kata-kata cerai. Separah apapun kita berantem, seberapa apapun kita berargumentasi, pokoknya saya nggak mau kata itu disebut sekalipun. Berapa banyak dari Anda yang menyadari kita ini hari ini hidup di dunia yang seperti itu, saudara? Anda pernah dengar istilah ini, cancel culture? Anda pernah dengar istilah ini? Kalau bukan ini, kalau di Indonesia mungkin udah boykot aja, dikit-dikit boykot, saudara. Ya kan? Dikit-dikit diviralkan. Mirip-mirip sama cancel culture hari ini. Kita ada orang yang buat satu langkah salah, ada orang yang ngomong salah sekali, langsung diboykot, langsung di cancel.
Kesannya tuh kita pingin abisin reputasinya, kita pingin selesain, kita pingin bunuh semua reputasi ini. Anda menyadari gak sih kita hidup di dunia yang seperti itu? Nggak peduli sudah melakukan berapa banyak hal yang baik, tapi begitu ada salah langkah satu, ada salah ngomong satu, ada satu kesalahan, langsung di cancel, langsung di boykot, langsung diviralkan, saudara. Barusan tadi pagi saya melihat, mungkin berapa dari Anda melihat ya, ada orang yang parkir sembarangan, saudara. Terus waktu dibilangin malah dia galakan dia, terus dia ngeludah, saudara, ngeludahin mobil yang ngebilangin. Anda mau tahu, diposting semua saudara, dia SD di mana, SMP di mana, kuliah di mana, dia kuliah di UI dengan jurusan apa, dia kerja apa saudara. Itulah kita hari ini. Seakan-akan kita pingin abisin orang-orang yang salah sama kita. Boleh saya tanya sama Anda? Berapa banyak dari kita yang bersyukur? Waktu kita berdosa, Yesus enggak cancel kita saudara. Waktu kita berdosa, Yesus enggak abisin kita. Waktu kita berdosa, Yesus enggak selesain kita. Berapa banyak dari Anda yang bersyukur waktu Anda dan saya berbuat dosa, Yesus enggak bilang gini, kita viralkan. Bukankah Anda bersyukur? Kita punya Tuhan yang seperti itu, saudara. Justru yang Dia lakukan, Dia mengulurkan tangannya untuk kita. Kasih karunia dan pengampunannya tetap tersedia buat kita. Ya kan? Seringkali kita marah, kita pahit, kita dendam karena kita merasa bahwa tuh orang masih berhutang sama saya. Itu orang masih berhutang permintaan maaf sama saya. Itu orang masih hutang budi sama saya. Itu orang masih berhutang sama saya karena dia sudah merusak keluarga saya, merusak masa kecil saya. Dia nggak berhak mendapatkan pengampunan dari saya. Dia nggak berhak mendapatkan kesempatan lagi dari saya. Dan kalau kita melakukan itu, sebenarnya kita benar saudara. Kita sah-sah aja, kita boleh aja melakukan itu. Karena orang itu memang sudah menyakiti kita. Tapi boleh gak hari ini saya tanya, kira-kira kalau ada angka tertentu dalam pikiran Anda, kira-kira berapa kali ya Tuhan harus mengampuni kita? 5 kali? 15 kali? 200 kali? Kira-kira berapa limitnya ya? Kita boleh menerima pengampunan dari Tuhan. Kira-kira berapa kali kesempatan yang Tuhan seharusnya kasih ke kita? Second chance, third chance, 50th chance. Kesempatan kedua, ketiga, ke 150 saudara. Bukankah kita bersyukur waktu kita dosa? When we sin, Jesus doesn't cancel us. Dia tidak meng-cancel kita, dia enggak memboikot kita, dia enggak habisin kita saudara. Kenapa? Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Boleh ditampilkan next slide please. Efesus 1 ayat 7, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Bukankah Anda bersyukur? Kita punya Tuhan yang kaya dengan kasih karunia-Nya, dengan kebaikannya, dengan pengampunannya buat kita. Dan hari ini kita diingatkan, kalau kita yang masih berdosa berulang-ulang, kita sudah tahu kebenaran, kita berdosa lagi berulang-ulang, tapi kasih karunia itu dan pengampunan itu tetap tersedia buat kita. Mungkin hari ini kita juga diingatkan bahwa Tuhan juga mau kita mengulurkan kasih karunia itu kepada orang yang sudah bersalah kepada kita. Kita nggak menyebutkan bahwa orang itu apa yang mereka perbuat benar. Kita nggak membenarkan perbuatan mereka. Yang Tuhan inginkan hari ini, kita ulurkan tangan kita. Kita extend,
kita berikan kasih karunia seperti kita yang adalah penerima kasih karunia dari Tuhan, kita ampuni orang lain, saudara. Boleh kita tutup dalam doa. Saya mau ajak Anda untuk bangkit berdiri. Mungkin Ko Beni bisa berdoa dan bawa berkat buat kita semua. Tapi saya ingin berdoa untuk Anda sebentar. Setelah itu kita juga akan berdoa untuk yang berulang tahun hari ini. Tuhan, pada hari ini kami diingatkan, kami tidak mau ada akar kepahitan atau ada amarah yang mencemarkan hati setiap kami, Tuhan. Hari ini kami diingatkan bahwa kami perlu untuk discover, untuk mencari tahu apa yang mengganggu kehidupan, apa akar dari segala kemarahan kami. Hari ini kami juga berdoa biar Tuhan taruh orang-orang yang tepat di sekeliling kami, yang kami bisa share, yang kami bisa ceritakan tentang pergumulan hidup kami tanpa kami dihakimi, Tuhan. Dan hari ini kami juga belajar bahwa ternyata Tuhan sudah memberikan kami semua kekuatan untuk berkata tidak kepada diri kami sendiri, tetapi berkata iya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhanlah yang adalah sumber kesembuhan dari segala luka hati kami, dari segala kepahitan kami, Tuhan. Hari ini juga kami berdoa, Tuhan, jamah setiap hati kami yang ada di sini, Tuhan. Kesembuhan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Pemulihan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Kelepasan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, materaikan firman-Mu, berikan kami hikmat untuk kami bisa tahu apa yang harus kami lakukan dengan yang kami dengar hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Yang percaya sama-sama katakan amin.